Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhak dengan NIM C1C021110 kelas R12 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 pada karyawati. Contoh penghitungannya, Salsa adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Makmur dengan gaji per bulan sebesar 8.500.000. Salsa membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah atau Pemda, tempat Salsa berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21. Gaji per bulannya sebesar 8.500.000. Lemburnya sebesar 2 juta. Penghasilan brutonya 8.500.000 ditambah 2 juta, yaitu sebesar 10.500.000. Pengurangan yang pertama ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 10.500.000 sama dengan Rp500.000. Yang kedua ada iuran pensiun sebesar Rp50.000. 500.000 ditambah Rp50.000 adalah Rp550.000. Penghasilan neto per bulannya 10.500.000 dikurang 550.000 sama dengan 9.950.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 9.950.000 sama dengan 119.400.000. PTKP-nya yang pertama untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, tambahan karena menikah sebesar 4.500.000. Jadi totalnya 58.500.000. 119.400.000 dikurangin 58.500.000 adalah 60.900.000, yaitu penghasilan kena pajak setahunnya. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 10.900.000 sama dengan 1.635.000. 2.500.000 ditambah 1.635.000 adalah 4.135.000. PPh pasal 21 per bulannya 4.135.000 dibagi 12 sama dengan Rp344.583. Catatannya, biaya jabatan adalah sebesar 5% dikali 10.500.000 sama dengan Rp525.000. Namun yang dapat dikurangkan setinggi-tingginya adalah Rp500.000. Perhitungan PPh pasal 21 pada pegawai pindah tugas. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 pada penerima upah. Yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Yang kedua, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. 3. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000,
maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Yang keempat, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Dan yang terakhir, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.